Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program acara Panorama edisi khusus Talkshow Antv Yogyakarta. Berbicara mengenai Yogyakarta, tidak lengkap rasanya ketika kita tidak melihat karya seni patung. Dan kali ini Putri akan bertemu dengan salah satu seniman Yogyakarta, yaitu Bapak Yusman. Seperti apa karyanya dan bagaimana beliau bisa menjadi pematung Presiden Indonesia. Kalau begitu, ikuti Putri terus. Iya Mbak, betul sekali. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kenalkan saya Putri Pak. Nah ini saya penasaran dengan karya-karya Pak Yusman nih. Makanya Putri mampir ke sini Pak Yusman. Oh berarti ini bengkelnya Pak Yusman? Iya, saya pakai ini itu dari tahun 99. 99 ya Pak ya. Ya. Pak Yusman, ini Putri mau mengganggu Pak Yusman sebentar. Oh nggak apa-apa, boleh silakan. Sambil ya Pak ya. 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 Pak Yusman bisa bercerita tidak? Bagaimana kok Bapak bisa menjadi seorang pematung? Dulu Bapak apakah asli anak Jogja atau dari luar kota? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Pak. Kalau saya itu bukan Jogja, saya itu sebetulnya aslinya Sumatera Barat. Asli Sumatera Barat. Tepatnya saya lahir di Pasaman Barat juga. Tapi saya sekarang sekolah di Pasaman Timur. Dulu kan Pasaman jadi satu. Ya. Jadi sekarang Pasaman Barat karena maju jadi berpisah dengan Pasaman Timur. Jadi kalau saya itu lahir di Pasaman Barat itu tahun 1964. Umur 4 tahun saya sudah ke Rau. Rau itu jaraknya 100 kilo dari Pasaman Barat. Karena ayah saya itu pegawai negeri perikanan gitu. Nah itu sampai di Rau, saya pindah lagi ke Panti. Nah di Panti saya sekolah SD sampai SMP, terus ke Padang, terus ke Jogja. Oh. Nah gitu ceritanya. Beberapa kota ya Pak? Ya. Ini sekolahnya ya. Nah ini di Jogja ini mulai tahun berapa Pak? Saya masuk di Jogja tahun 85. 85 itu sebetulnya saya tidak mengambil jurusan patung. Dari Padang saya dulu terpilih ke Cibubur jadi pramuka. Jadi karena saya telat, saya daftar ke Sisri, bukan ngambil jurusan patung juga. Saya mau ngambil jurusan lukis. Nah, tapi dimasukkan ke dalam satu kelas dulu belum ada jurusan dan dimasukkan ke jurusan dekorasi. Padahal dekorasi itu susun-menyusun ini, bangku apa itu. Nah, kita protes-protes juga sampai saya tamat. Akhirnya diisi, saya pengen masuk lukis lagi. Karena kita nekat dari Padang, karena kalau kita di Padang tidak keluar dan saya nanti tidak berprestasi, saya akan jadi petani juga. Padahal saya tidak bisa jadi petani, balik kampung. Nah, jadi disitulah pikiran kita nekat, kita harus keluar. Jadi ada 5 teman saya yang kita satu kru itu. Nah di sini juga saya udah sebulan tes di Malioboro, Gampingan sampai ke Prambanan, Parangtritis. Tidak ada satupun yang bilang saya pasti lulus di lukis. Oh, kenapa Pak itu? Karena lukisan saya sudah tidak ada masalah, sudah bagus. Tapi begitu pengumuman keluar, saya tidak lulus lagi di lukis, saya lulus di patung gitu. Itu ceritanya. Jadi Bapak menjadi seniman patung ini apakah memang bakat dari keluarga turun-temurun atau memang Bapak belajar, Pak Yusman? Kalau bakat turun-temurun saya tidak tahu, tapi yang jelas saya sebelum SD sudah bisa gambar, dulu menggambar bukan melukis. Ya, jadi kelas 3 SD itu saya pernah menggambar ke depan kelas. Jadi kelas 3 SD itu saya buat gambar pemandangan dan saya beruntung karena guru saya senang melihat orang kreatif. Nah, saya dibina. Jadi waktu kelas 3 SD itu saya orang keluar main, saya tidak keluar. Dulu kan kita keluar 2 kali. Nah, begitu keluar, ini siapa yang bikin? Ini Yusman. Nah, kalau itu kamu ikuti lukisan Yusman. Jadi mulai saat itu saya ngajari kelas 4, 5, dan 6 untuk menggambar di depan kelas. Nah itu. Berarti sudah terlihat prestasinya dari SD ya Pak ya? Ya. Oke. Nah itu apakah ada selanjutnya Pak dari Bapak sudah bisa mengajar di kelas 4, 5, 6 ya? Ya. Ya itu apakah Bapak juga mengikuti lomba-lomba sebelumnya di tingkat SD?
Dulu di situ tuh belum ada lomba-lomba seperti itu. Kan istilahnya kan kita di desa, tidak ada lomba, dan dalam 150 orang tuh cuma saya berdua, yang satu masuk ke jurusan tari dan saya seni rupa. Nah, kebetulan, Begitu. ya. Oke. Dan kalau untuk karyanya Bapak ini apa saja Pak? Mungkin salah satunya adalah di samping kita ini Pak. Kalau ini karya pribadi. Kalau karya saya untuk Indonesia, saya sudah 12 kali diresmikan presiden. Jadi karya-karya yang dapat muri, yang terpanjang di Indonesia dan yang terbesar marketnya, itu yang saya kerjakan. Jadi yang terbesar itu monumen Jenderal Sudirman yang berkelompok. Yang terpanjang juga relief perunggu selama saya kerjakan selama 3 bulan 466 meter. Oh gitu. Dari Bapak belajar mematung dari SD ya Pak ya? Ya. Berarti Bapak setiap hari belajar terus, dan pada akhirnya Bapak bisa menghasilkan satu karya yang itu benar-benar sudah diakui oleh orang banyak. Itu berapa tahun? Saya tidak tahu kalau diakui dan tidak diakui. Yang penting saya berkarya. Prinsip saya berkarya. Karena saya bukan dari jurusan patung. Sementara teman-teman saya semua jurusan patung. Jadi saya mungkin ditempa dengan, maklum kita sama besar ya, karena di Sisri itu jurusan patung 4 tahun. Saya 2 tahun diisi, mereka udah 6 tahun. Berarti kan saya tetap kalah sama mereka. Iya. Tapi saya punya prinsip, saya harus bisa ngalahkan mereka tuh sampai semester 8 gitu. Begitu ya. Oke. Pak Yusman, mungkin bisa cerita sedikit, ini yang dibuat Bapak ini siapa Pak? Kalau ini adalah sebetulnya ini presiden kita, Presiden Soeharto. Dan saya tertarik bikin ini bukan karya proyek, ini bukan pesanan, ini pribadi. Karena pribadi saya membaca selama ini Pak Harto ini adalah salah satu pimpinan di dunia sesudah pimpinan presiden dari Cina. Jadi saya kagum terhadap dia, bukan karena urusan politik, bukan urusan apa, tapi dari segi mimik dan wajah pimpinan Dari itu. Karakter. Wajah Pak Ya. Harto sendiri. Ya. Beliau tidak pernah kelihatan marah, kecewa, dan memarahin pun juga tidak pernah setahunya. Dan ini sudah saya tanyakan ke keluarga seperti itu. Begitu. Ya. Iya. Selain dari karakternya Pak Harto sendiri, Bapak adakah yang dikagumi dari seorang Soeharto? Pak Harto itu yang saya kagumi ya, kepemimpinannya juga harus kita kagumi. Kita harus jujur. Jadi kalau saya kan yang namanya pilihan kan hati nurani kita. Orang boleh saja milih ini, tapi nanti keputusan terakhir kan hati nurani. Kalau saya terus terang ya memang Pak Harto. Pak Harto sampai saat ini. Oke, dan Bapak juga dipercaya membuat karya patung seluruh presiden Indonesia ya Pak? Iya. Nah, mungkin nanti Putri bakal tanya banyak sama Pak Boleh, Yusman, boleh. tapi mungkin di segmen selanjutnya Ya, ya Pak. ya, Oke, makasih. dan Ya. Pemirsa, Putri masih bersama dengan seniman patung Yogyakarta yaitu Pak Yusman. Nanti Putri bakal tanya banyak mengenai karya dari Pak Yusman sendiri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Panorama edisi Talk Show Antv Yogyakarta. Ya. Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Panorama edisi Talk Show Antv Yogyakarta, dan Putri masih bersama seniman Yogyakarta yaitu Bapak Yusman di sini ya Pak ya. Dan tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai patung yang ada di dalam, dan kali ini Putri sudah berada di salah satu tempat dan belakangannya ada patung yang luar biasa besar Pak Yusman. Ya. Mungkin bisa diceritakan ini patungnya siapa dan kok bisa gede banget Pak? Ya. Kalau ini patung adalah untuk khusus pesanan presiden kita. Karena beberapa tahun sesudah kita masuk di dalam pasukan PBB dunia, jadi pasukan yang paling ditunggu di dunia itu untuk perdamaian kan salah satu pasukan dari kita. Jadi ini perintah dari Pak SBY langsung ke Kemhan. Kemhan menghubungi saya, jadi ini kita buat dalam waktu sesingkat-singkatnya ya, hampir seperti kemerdekaan gitu. Oke. Berapa lama untuk membuat satu karya patung sebesar ini Pak? Kita kerja siang malam ini 2,5 sampai 3 bulan. 24 jam? Ya,
Jadi bergantian, jadi bukan senimannya bergantian. Jadi di senimannya itu ya sistemnya seperti tentara juga, ada anak buah juga, ada komandannya juga. Begitu. Nah, itu. Jadi ini paling tercepat di Indonesia sebetulnya. Oh gitu. Dengan ukuran? Ukuran ini 10 meter, jadi pedestalnya itu 4 meter, 4,5 meter. Jadi 14,5 meter sekarang ada di Sentul, di Jakarta, Jawa Barat. Oke. Gitu. Dan ini satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke ini ya Pak, ke karyanya Bapak yang lain. Bagaimana cara memindahkan patung sebesar ini Pak? Nah, Kayaknya tentunya Bapak kecil ya di depan. ini setiap tamu ke sini, jangankan mungkin Mbak yang bertanya, setiap mau dia jenderal mau Pak, orang sipil pasti bertanya seperti itu. Pak Jenderal juga nggak tahu Nggak bagaimana tahu. memindahkan ini. Nanti Mbak kan lihat itu garis-garis itu. Betul. Kalau ini patung normal, kalau tidak terburu-buru mengerjakannya, itu saya jadikan fiberglass dulu. Jadiin seperti ini dulu, baru kita jadikan perunggu. Tapi karena mendadak waktunya, jadi kadang-kadang dalam waktu kita terdesak, jadi kita keluar kreativitas kita. Itu langsung dicetak berdiri. Nah, yang dibawa nanti potongan-potongan itu yang garis-garis yang ada di patung itu. Jadi bukan patung yang gede ini masuk itu tidak akan muat gitu. Oke, berarti memang ada strateginya dan ada caranya ya, Pak Yusman ya. Pak Yusman, ini selain yang tadi ada patungnya Pak Harto juga dan di belakang ini. Selain ini karyanya Bapak apa saja Pak Yusman? Karya saya yang pertama sekali dan itu yang dianggap terbaik di Indonesia itu Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, itu tahun 94-95 diresmikan Presiden diadakan di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Ya. Yang kedua itu Seroja. Seroja itu tahun 2002 kalau tidak salah. Itu kita selama 23 tahun di tim-tim itu ada di Mabes TNI. Nah, terus yang ketiga sebetulnya Pak Amjahas itu di Makam Bung Hatta. Sampai yang terakhir 6 presiden. Itu udah 12 kali kita. Oke. Dan Pak, ini kan Putri memang awam ya Pak mengenai seni patung ya Pak. Kalau Pak Yusman sendiri memilih menjadi seniman patung itu apakah memahat, apakah cetak? Kebetulan kita banyak yang pembuatan modeling karena potret. Potret itu harus mirip sama wajah aslinya. Satu tai lalat, satu garis saja tidak mirip, nanti kita kan itu tidak realis lagi. Jadi kadang-kadang di zaman saya bikin Bung Hatta yang dulu, tapi untuk di Padang itu Bu Mutia datang ke sini sampai 4 kali. Waktu dia sebelum menteri. Kalau saya bikin Pak Harto, kalau adiknya Pak Harto itu kita datangkan. Itu yang benar itu seperti itu. Mulai dari ukuran, tingginya seberapa, besarnya seberapa, itu harus kita ukur. Itulah realis itu di situ. Oh iya. Dan Jadi setelah jadi, apakah Bapak juga memanggil dari keluarga ini sudah mirip atau belum? Ya. Gitu. Iya. Harus begitu. Harus begitu ya Pak. Memang itu sudah ini ya prosedurnya seperti itu ya. Oke. Dan selama ini Pak Yusman sendiri apakah membuat patungnya itu berupa patung hias atau monumen Pak? Kebanyakan dari karyanya Pak Yusman. Kebanyakan kita itu monumen dan museum. Jadi kita itu bukan buat partai per partai patung ini, enggak. Jadi kalau kita dihadapkan dengan satu museum itu ada monumennya di situ, ada dioramanya dan ada relief di situ. Oke. Dan di sini luas dari bengkelnya Pak Yusman ini ada berapa Pak, dengan berbagai macam karakter patung dan besarnya juga cukup besar menurut Putri Pak? Ya paling cuman 2.000 kurang dikit. Paling cuma 2.000 kurang dikit ya Pak ya. Oke. Dan Pak Yusman bagaimana kok bisa akhirnya memutuskan menjadi seorang pematung monumen? Karena kan bisa untuk pematung hias juga ya Pak ya. Apakah lebih cinta dengan karya yang satu ini Pak Yusman? Sebetulnya bukan pematung hias. Patung itu murni, lukis, grafis, dan patung itu seni murni. Nah, jadi kalau hias boleh mungkin yang lain. Bukan saya mencintai ini karena untuk saat ini saya juga banyak juga baca referensi dari luar. Kita itu harus berkarya. Dan ini kalau kita gali, karya realis itu tidak akan habis-habis. Makanya saya setiap ada wawancara seperti ini, saya menganjurkan ke anak-anak itu, realis kita tuh harus kita gali. Karena realis itu tradisional kita, pahlawan kita banyak yang belum. Oke. Dan dengan
berbagai macam karakter yang Bapak buat, Pak Yusman. Dan ini mana sih Pak karya patung monumen yang paling spesial menurut Pak Yusman sendiri? Berkesan, paling berkesan. Sebetulnya yang paling berkesan bagi saya itu semuanya sih berkesan. Semuanya berkesan. Ya, Pak, karena penuh dengan makna. Penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan paksaan. Dan setiap pematung pastikan Bapak juga membutuhkan sebuah inspirasi ya Pak ya. Nah ini apakah ada hal-hal menarik yang membuat Pak Yusman ini semakin tertantang untuk membuat satu karya? Kalau itu pertanyaan itu untuk karya pribadi. Untuk karya pribadi. Kalau untuk karya ini kita waktu. Kalau untuk karya pribadi, saya membuat Pak Harto itu bisa 4 bulan, belum tak jadikan itu. Tapi kalau untuk karya monumen pesanan dari pemerintah, mereka kita suruh datang ke sini, kita suruh datangkan, sudah oke, kita cetak. Tapi kalau pribadi saya tidak puas. Tidak puas ya Pak ya? Saya akan buat lagi. Sejauh ini kalau untuk patung-patung pesanan Bapak memang harus sesuai dengan apa yang diminta, begitu ya Pak. Oke, dan Putri masih tertarik dengan karya pribadinya Pak Yusman. Boleh. Dan 4 bulan kok belum selesai, yang segede gini aja 3 bulan selesai Pak Yusman itu. Ya. Oke, tapi akan Putri bicarakan nanti Pak. Setelah ini Putri masih akan pengen jalan-jalan dulu di dalam dan lihat silakan sama Pak Yusman. Dan pemirsa, Putri masih akan berjalan-jalan ke bengkelnya Pak Yusman ini dan melihat berbagai macam karakter dan bentuk patung yang dihasilkan oleh Pak Yusman. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih bersama Putri juga Pak Yusman. Kali ini Putri masih jalan-jalan di bengkelnya Pak Yusman, bengkel seni patung ya Pak ya. Ya, tadi Putri penasaran, Bapak membuat karya pribadi itu malah lebih dari 4 bulan sampai sekarang belum selesai Pak. Dan salah satunya apakah yang ada di belakang kita ini Pak? Salah satunya ya ada yang di belakang kita ini. Karena kalau karya pribadi tidak ada yang ngejar. Nggak ada yang ngejar diri kita sendiri ya. Yusman aja ya. Iya. Oke. Tapi kalau karya pesanan itu, karya publik itu ada targetnya. Misalnya 4 bulan ya kita harus selesaikan 4 bulan, 3 bulan kita selesaikan 3 bulan. Oke, dan ini ceritanya apa Pak? Bisa dijelaskan? Ini adalah kebebasan Pak Yusman katanya. Ya. Ini ceritanya sih ruwet sebetulnya. Ruwet untuk diri saya. Jadi seniman itu kan punya punya karakter sendiri dan punya pribadian sendiri. Salah satu kenapa saya jadi begini karena setiap diterangkan sama guru kita, saya masih ingat Pak Sudarso Profesor itu yang nerangkan, kita dari isi kok cuma meniru Henry Moore. Sebetulnya patung itu tidak harus Henry Moore gitu. Tapi kebetulan dengan di sini saya juga polemik yang ada diri saya, maukan keluarga, maukan kita kuliah keuangan, jadi satu di sini. Jadi salah satu patung saya ini, saya mau membebaskan diri saya di sini, sehingga ini ada kelihatan bolong. Jadi saya mau plong, nggak mau mikir apa-apa lagi kecuali seni. Nah, itu. Oh gitu. Itu ceritanya patung ini ya Pak ya. Oke. Sebenarnya Putri juga tertarik juga Pak. Tadi kenapa patungnya Pak Soeharto itu kan karya pribadinya Pak Yusman juga. Belum jadi sampai 4 bulan. Apakah harus ada sesuatu yang Bapak pikirkan di dalam membuat patung itu Pak? Apakah ada kesulitan tersendiri? Kesulitan sih enggak. Cuman waktu saya kan sampai saat ini kan 3 hari di Jakarta, 3 hari di Jogja. Keliling Indonesia pemirsa. Kita masih berkeliling. Saya itu. Dan yang kedua, saya tidak ada target menjadikan. Target saya kepuasan di diri saya. Saya sudah lihat itu patung, udah lihat, wah ini sudah tidak ada lagi. Itu kepuasan yang sangat luar biasa. Tapi kalau saya lihat, wah ada yang mengganjal, jangan-jangan udah sampai jadi ini, jadi perunggu, masih ada 1 garis, itu mengulang lagi itu yang sulit kita. Bukan sulit, tapi memfinishing perunggu. Nah, kenapa saya lamakan sampai ke garis-garis mata sampai itu, saya harus detail dan saya harus puas, tak lihat dari semua arah, depan, muka, belakang. Kalau sudah batin saya, wah udah cukup, saya cetak. Nah, gitu. Kepuasan batin itu yang paling penting untuk karya pribadinya dari Pak Yusman ya. Sebelum Putri juga penasaran bagaimana proses pembuatan patung yang Bapak buat ya Pak Yusman. Ini Putri pengen tahu. Nah ini bagaimana ceritanya Pak Yusman akhirnya dipercaya menjadi seniman patung untuk membuat patung-patung Presiden Indonesia Pak Yusman.
Nah, ini luar biasa. Iya, saya sendiri juga heran sama diri saya. Kenapa kok saya yang dipilih? Dan pertanyaan di luar, kenapa harus Yusman? Iya. Itu ada itu. Indonesia kan punya Asosiasi Pematung Indonesia, API. Tapi pertanyaan itu pasti keluar. Kalau menurut saya tidak terbatas sama itu. Yang namanya rezeki, dia tidak berjendela dan tidak berpintu. Kalau dan yang kedua, kalau Tuhan itu Yusman yang mengerjakan, tidak ada halangan. Yang lain kan begitu. Jadi kalau saya mengerjakan ini, yang ketiga itu berdasarkan prestasi. Oh, prestasi. Prestasi saya di Indonesia ini ya waktu mengerjakan itu sudah 11 kali. Jadi ketika saya dihadapkan dengan peristiwa seperti ini, saya tidak pernah istilahnya ragu dan menolak, enggak. Tapi negosiasi masalah waktu. Patung sebesar apapun, serumit apapun, saya akan kerjakan kalau sudah cocok sama kita, gitu. Begitu. Total dari Presiden Indonesia ini sudah ada berapa banyak, Pak, yang sudah jadi, Pak Yusman? Patung Presiden? Iya. Patung Presiden ini sekarang adanya di Istana Bogor, itu 6. Ada 6. 6. Jadi itu perunggu semua. Dan itu diresmikan oleh Pak SBY sendiri. Dan ada lagi satu Garuda saya yang saya bikin juga Pak SBY juga. Sampai di situ saya pernah dipanggil SBY. Jadi sejarah di Indonesia itu seniman yang dipanggil presiden cuma 2. Edi Sunarso tahun 49 dengan Soekarno, SBY yang manggil saya tahun 2014. Wah, nah itu saja. Penghormatan yang besar ya, Alhamdulillah. Pak Yusman, ya. Dan ketika Pak Yusman mengerjakan satu patung presiden itu dengan tinggi berapa dan lebar berapa, itu berapa lama Pak Yusman? Kita mengerjakan itu kolosal. Karena saya bilang tadi seniman itu juga punya asisten. Ada seniman, ada pembantu seniman. Jadi pembantu seniman itu mengerjakan dulu semua. Terus tentang kemiripan nanti saya juga ikut turun tangan. Jadi bagaimana supaya wajah ini, karakternya ini, kita kalau setiap bikin tokoh itu kita harus baca nih. Seperti Pak Harto yang terkenal dengan senyumnya, Pak Dirman dengan ininya, kekempotan ini. Nah itu. Ada istilahnya kan kalau di Jogja Pak Harto mesem. Nah, itu yang khas ya Pak ya. Oke. Jadi total Pak dari 6 patung itu berapa lama Bapak ditargetkan untuk dari awal sampai finishing Pak? 2,5 bulan sampai 3 bulan. Sudah terpasang? Sudah terpasang. Udah. Jadi itu yang membuat kita, karena kita tidak bisa menolak lagi. Ini urusannya negara. Sudah begitu selesai, udah oke, kita harus kerjakan. Nanti kalau masalah ada kurang-kurang lagi, kita akan tambah di situ. Begitu. Sejauh ini Pak, tanggapan itu kan meresmikan adalah Pak SBY, ya Pak Yusman. Tanggapan dari Pak SBY mengenai karya seni yang Pak Yusman kerjakan itu seperti apa? Apakah Pak Yusman saya puas atau seperti apa? Alhamdulillah tanggapannya seperti itu. Seperti ini yang saya kerjakan tadi pasukan PBB itu, Pak SBY langsung nyalamin saya. Dia bilang ini patung kita sama dengan seperti Eropa. Ya dalam hati saya memang pelajaran kita untuk realis di Eropa sama semua. Kecuali di Indonesia itu tradisi yang berbeda. Kalau realis dari zaman Yunani sampai sekarang di Eropa sama. Jadi situ Pak SBY puas. Dan satu lagi ada yang mengatakan, ketika saya menggarap dengan kejar-kejaran seperti ini, Pak SBY itu sampai meneteskan air mata. Saking itu terharunya. Itu laporan dari Brigjen Pustranto yang ada di Sentul. Gitu. Luar biasa. Dan juga Pak Yusman, selain Pak SBY, pada waktu itu Bapak bertemu dengan siapa yang membuat Bapak juga merasakan, alhamdulillah karya saya begitu diakui. Iya. Semua presiden kecuali Pak Karno dan saya paling lama dengan Pak Harto di Ujung Pandang. Jadi ketika di Ujung Pandang itu kita buat diorama kan. Diorama itu dulu koinnya masih 100, ketika masuk saya dengar, saya kasih Pak Harto. Saya dengar itu 24. Itu 1 jam lebih saya dengan Pak Harto. Yang seiring itu saya, Pak Harto, Panglima, Bu Tin dan Gubernur. Itu saja. Yang lainnya menteri-menteri belakang. Jadi saya nerangkan itu. Oh gitu. Nah, itu. Menarik Pak. Saya penasaran dengan ketika Pak Yusman bertemu dengan Pak Soeharto pertama kali itu tahun berapa dan proyek pertama kali itu apa. Tapi sebelumnya kita jalan-jalan lagi ya Pak ya. Oke.
Ini sungguh menarik, tapi Putri pengen lihat yang lain juga. Iya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Panorama edisi khusus Talkshow Antv Yogyakarta. Ya pemirsa, masih bersama Putri juga seniman patung Yogyakarta. Di sini masih bersama Pak Yusman dalam acara Panorama edisi khusus Talkshow Antv Yogyakarta. Dan sekarang Putri diajak lesehan ya Pak ya, di gazebo depan rumahnya Pak Yusman, dan di belakang kita sudah ada dua patung. Ini adalah patung Nasution. Oke, terus yang sebelahnya adalah Pak Harto. Bapak Harto ya. Oke, membahas mengenai Pak Harto tadi Pak Yusman. Sebelumnya Pri bertanya, awal perkenalan dari Pak Yusman bersama Pak Harto itu dari mana Pak? Sebetulnya saya tuh tidak kenalan langsung dengan Pak Harto, enggak. Cuman ketika ada pembuatan monumen di Ujung Pandang di Sulawesi Selatan itu, jadi kita diajukan oleh Panglima Kodam waktu itu Pak Tamlika Ali tahun 94. Nah, kita dihadapkan situ, bisa enggak bikin ini? Seumur-umur hidup saya belum pernah bikin monumen, belum pernah bikin patung yang sebesar itu. Jadi ini sangat luar biasa, itu kan nekat saya. Nekat? Ya. Jadi tawaran dari Pak Harto itu pertama kali Anda membuat patung monumen Pak? Panglima Kodam. Oh, iya. Nah, Pak Harto yang meresmikan, tapi semua sejarah-sejarah itu kan tentang Pak Harto ini. Jadi yang sangat luar biasa itu sebetulnya saya tidak punya apa-apa, modal pun 0% waktu itu. Tapi ini yang namanya apa? Namanya rezeki, kata orang kan tidak akan pernah datang dua kali. Kalau ini tidak saya ambil, jadi kulilah saya selamanya. Kalau dalam hati saya, kalau monumen ini saya ambil, dari sinilah orang menghitung nama saya di Indonesia. Nah itu makanya saya ambil dan nekat. Kalau hidup-hidup sekarang, mati-mati sekarang nggak masalah. Karena pangapnya waktu itu Faisal Tanjung, jadi nggak main-main. Iya, benar paling galak itu. Tahun berapa Pak? Tahun 94. 94. Saya belum tamat itu. Masih di Jogja? Masih diisi perbaikan skripsi. Perbaikan itu, iya skripsi. Oke, lantas setelah itu langkahnya apa lagi Pak Yusman? Ya, kita berpikir ini mau diapain. Karena waktu itu tahun 92 proyek ini, proyeknya Pak Edi Sunarso yang terkenal itu cuma 1,3 dan 1,4 di Lubang Buaya. Pak Kasman 1,4. Saya mengajukan itu 1,8, bahkan bertambah lagi jadi 2M kurang 50 juta untuk tahun 94. Itu. Waktu itu? Iya. Padahal pengajuan Anda lebih tinggi, tapi Anda yang dipilih Pak Yusman. Ya itulah namanya rezeki mungkin itu. Saya tidak tahu. Setelah proyek itu selesai Pak Yusman, terus dampaknya mungkin untuk rezeki Pak Yusman sendiri sampai berapa banyak Pak Yusman? Saya cuman punya cita-cita sebagai menjadi seorang seniman. Saya harus punya rumah, punya studio, dan punya kendaraan, itu saja. Saya udah cukup. Punya rumah, studio, kendaraan. Ya sudah cukup. Pak Yusman. Loh. Ya, kan namanya cita-cita kan setinggi langit. Iya betul. Tapi, kalau ada cita-cita nggak ada semangat juga untuk berkarya Pak. Nah habis itu saya juga heran, dan di Ujung Pandang kita udah siapkan kameramen kita, siapkan tukang foto kita. Tapi karena di Ujung Pandang waktu itu kan daerahnya tuh bergolak. Maksudnya mungkin pemberontakan seperti K.R. Muzakkar masih terdengar. Jadi saya sendiri yang membawa membawa wartawan kita, bukan wartawan itu, tukang foto kita, guru saya itu nggak boleh masuk, harus ditatar 10 hari sebelum itu. Ya akhirnya saya bawa di sini, dia nggak boleh meliput karena ruangannya sempit segini. Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh salaman sama Pak Harto. Itu tidak boleh waktu itu karena tempatnya dari bawah ter naik ke atas. Saya di sini di samping, saya diam aja. Pak Yusman di sini, ya saya diam aja terus. Begitu sudah naik di atas, justru Pak Harto itu sendiri yang nyalami saya sambil nunduk begini. Saya kaget itu. Itu yang sangat luar biasa bagi saya. Itu pengalaman Bapak bertemu dengan Pak Harto ya Pak ya. Oke. Terus setelah Bapak bertemu dengan Pak Harto, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Pak, setelah bertemu perasaan Bapak seperti apa? Apakah Bapak sangat terkagum-kagum seperti yang Bapak ceritakan di awal tadi sama Putri? Ya. Ya mungkin pada saat itu saya sendiri mungkin kalau untuk berpidato itu idola kita kan Soekarno. Pidato tanpa konsep.
Tapi sesudah di lapangan gini, tiba-tiba saya mau diajari 3 hari lagi untuk bagaimana cara ngomong sama jenderal, sama panglima, sama gubernur. 3 hari lagi saya mau diajari, malam ini saya diangkat ke Ujung Pandang. Ditunggu 5 jenderal di situ. Jadi dari awal saya tidak akan paparan. Karena saya sendiri juga gimana ya, antara iya dan enggak. Apa benar gitu. Kita merasa percaya dan tidak percaya. Begitu disampaikan Kabintal, sipil menyesuaikan. Nah sekarang katanya kita dengar dari seniman. Saya merasa diri saya tidak jadi apa-apa, belum jadi seniman waktu itu. Sekarang kita dengarkan dari senimannya gimana. Ya namanya kita ya apa, tidak punya konsep dari awal begini kan, dada kita duduk gitu kan, kaget. Tapi saya pesan orang tua, sekaget apapun, saya apapun, kita harus tenang. Nah tapi karena saya tipe saya suka merekam. Saya kalau durasi film itu dulu 1,5 jam atau 2 jam, saya bisa ceritakan dari awal sampai akhir. Bisa saya rekam waktu itu. Nah waktu itu saya merekam dari omongan Kabintal. Sesudah disampaikan, ya saya sampaikan. Begitu saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Panglima, Bapak Gubernur, Bapak ini sekudangnya semuanya, saya bilang kalau urusan masalah patung, saya tidak ada masalah. Karena dalam hati saya sudah membesarkan diri saya. Kalau urusan mau membunuh orang secepat mungkin, perang secepat mungkin, itu tentara. Kalau urusan seni itu saya urusan. Kan gitu. Dia mempercayakan diri aja waktu itu. Waktu itu. Nah, waktu Bapak mendapatkan proyek pertama dari Pak Harto itu kan Bapak masih skripsi ya Pak? Ya. Nah, setelah itu Bapak menyelesaikan sekolah Bapak itu setelah proyek apa Pak Yusman? Iya, istilahnya kita sudah wisuda, tapi perbaikan itu kan masih. Wisuda saya 94 Maret, proyek ini masuk Agustus, September saya mulai 94. Jadi peresmiannya 95, gitu. Jadi dan itu alhamdulillah lancar untuk skripsinya dan wisudanya. Lancar ya, semua. Alhamdulillah. Dan sejauh ini Pak Yusman, dukungan keluarga itu kan juga penting. Pak Yusman sering keluar kota, menerima job di berbagai wilayah di Indonesia. Itu dukungan dari keluarga seperti apa? Dukungan keluarga ya saya bilang kan kita harus mengasih pengertian terhadap keluarga. Saya memang seniman, tapi saya kerja di Mabes. Saya rekanan di Mabes TNI udah 20 tahun lebih. Jadi kerjaan saya bisa saja bisa lebih sibuk daripada tentara pada saat itu. Nah itu, jadi saya harap, saya bilang kalau untuk istri saya, anak saya kasih pengertian. Bahkan yang paling pilu itu kita ya waktu di Ujung Pandang itu, begitu anak saya lahir 10 hari, saya dipanggil Panglima, saya tinggal. Nah itu yang sangat luar biasa. Itu luar biasa ya. Dan seniman di Yogyakarta itu kan banyak sekali, Pak Yusman, dan pasti berkembang ya Pak Yusman. Dan itu mungkin Pak Yusman juga mempunyai pandangan berbeda. Mungkin juga nanti Pak Yusman bisa memberikan saran juga untuk seniman-seniman muda di Yogyakarta. Tapi sebelumnya kita ada yang beberapa yang melewat dulu Pak Yusman, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Panorama edisi khusus Tokyo Antv Yogyakarta. Ya pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda bersama juga seniman patung Yogyakarta, masih bersama Pak Yusman kali ini. Dan Pak Yusman, mungkin sebelum Putri ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak mengenai seniman patung di Yogyakarta dan Indonesia ini, Putri pengen tahu cerita sedikit mengenai patung besar yang ada di banner Pak Yusman tadi. Itu patung siapa Pak Yusman? Kalau patung yang besar di belakang itu adalah patung perdamaian PBB. Cuman yang saya mau ceritakan yang paling bersejarah itu sebetulnya itu patung Jenderal Sudirman berkelompok terbesar di Indonesia. Oh, yang ada di dalam. Yang ada di dalam. Nah, karena itu kita membahas itu, membuat maket itu sudah kita sesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Termasuk siapa-siapa. Nah, ketika itu saya nunggu Pak SBY waktu itu di Mabes. Beliau bertanya, ada 3. Yang pertama yang paling dekat sama Pak Dirman itu adalah Cokro Pranolo, Suparjo Rustam, dan Dr. Suwondo. Jadi beliau bilang, yang mana? Oh, yang belakang Presiden, mohon izin saya bilang. Dan saya menerangkan ke Pak SBY itu, dan termasuk relief yang di bawahnya itu, yang kecil itu
ketika Pak Dirman keluar dari Keraton Yogyakarta, sudah hampir sampai ke Parangtritis mau ke Wonosari, dana itu tidak ada. Nah, disitulah Pak Dirman memerintahkan kepada penakannya supaya datang ke rumah lagi ke dalam keraton, karena waktu itu di dalam keraton itu pengungsiannya itu. Minta harta benda dari istri beliau dan mertua itu diserahkan, itu ada reliefnya. Itu dari harta bendanya pribadi. Itu yang sangat luar biasa Pak Dirman. Ya. Juga untuk Bapak ya. Oke, berarti Pak Yusman dengan dari sekian banyak seni patung yang sudah dibuat, hafal semua ya Pak ya? Sejarah hafal semua ya Pak? Kalau yang saya buat, saya hafal. Tapi kalau enggak, saya mungkin kurang hafal. Berarti gitu. Sebelum membuat patung juga, Bapak juga mempelajari bagaimana perjuangan dari masing-masing ini, pejuang di Indonesia? Itu harus. Seperti Pak Harto, karakternya, Nasution, Pak Dirman yang di belakang. Ini yang 3 ini bintang 5 semua. Nah, ketika pembuatan Pak Harto ini, saya berdebat dengan kapus sejarah saya, Brigjen Pak Pamujo. Pak Harto mau dibuat umur 80 tahun. Saya tidak setuju. Padahal itu tidak ada urgensinya dengan saya. Tidak setuju kenapa? Pak Dirman meninggal umur 37. Ini permintaan Ibu 39. Kenapa Pak Harto dikasih umur 80? Saya bilang. Gitu, harus yang muda. Ya, gitu Pak. Harusnya muda. Kalau bilang prestasi, Pak Harto merintis prestasi dari mayor, saya bilang. Saya mempertahankan itu dengan alibi pribadi. Karena dari segi wajah akan seimbang nanti. Kalau ini udah jatuh ke sini, udah peok kayak gini, udah ada anunya lagi, karismanya. Padahal Pak Harto itu yang terkenal senyumnya itu. Umur 50 dan 60 itu. Ini saya ambil antara umur 48 sampai 53. Tapi Pak Harto itu yang paling ganteng sebetulnya ketika dia Panglima Mandala tahun 62 itu. Apakah yang tadi Bapak ceritakan di awal itu tadi? Iya. Iya, itu yang paling ganteng menurut Bapak paling Yusman ganteng, ya. Iya. Kalau sama Pak Yusman gantengan mana nih? Iya. Ganteng dia dong. Ganteng Pak Harto ya. Iya, Pak Yusman, lanjut lagi. Nah, ini pandangan Bapak. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan para pematung di Yogyakarta sendiri ataupun di Indonesia? Saya melihat dari perkembangan secara pribadi, pameran dan ini cukup berkembang Jakarta. Karena kota Yogyakarta itu barometer realis di Indonesia. Tapi tidak tertutup kemungkinan mungkin yang lain. Sekarang kan isi itu dulu cuma 1. Sekarang isi itu sudah ada, kalau tidak salah 4 atau 8 di Indonesia. Dulu isi itu di Indonesia cuma satu-satunya Yogyakarta. Cuman kadang-kadang yang mempelajari realis itu kadang memang sedikit. Saya sendiri kadang-kadang mencari bibit yang gitu, kadang-kadang agak kewalahan juga. Karena mungkin program pemerintah yang mengurangi untuk sketsa, gambar bentuk segala itu pengaruh. Termasuk di Sumatera Barat. Gitu. Itu juga? Ya. Dan sejauh ini, Bapak apakah sering juga diundang oleh Institut Seni di Indonesia untuk memberikan ilmu kepada mereka, sharing session begitu Pak Yusman? Ya, kita ada tawaran. Tawaran apalagi untuk saat ini ketika ulang tahun Sisri yang ke-50 ulang tahun Mas. Saya dipilih sebagai ketua umum seluruh Indonesia. Itu teman-teman yang alumni itu ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris, ada yang dari Prancis juga. Jadi saya bilang, apa itu tidak salah pilih? Kenapa saya yang dijadikan? Lebih baik yang lain dijadikan, saya dukung. Tapi mereka semua pada tidak mau. Harusnya saya. Nah, di situ saya, karena saya dikasih kesempatan, itu baru pemilihan gubernur Kota Padang. Saya bilang, kalau saya yang dijadikan ketua, kita harus ada yang harus kita rombak, harus ada yang kita buat kemajuan. Kalau tidak percuma, tidak perlu ngangkat saya, silakan angkat yang lain saja, saya bilang. Karena saya tukang kritik dari dulu. Oh gitu. Ya. Di Sakato itu di Indonesia itu 2 yang besar. Dewata itu Bali, Sakato itu Minang, Padang. Itu seni yang menguasai di Indonesia. Saya bilang, karena saya sering kritik, saya dijadikan penasihat juga di Sakato. Nah, itu jadinya. Ini masalahnya Bapak sering kritik gitu ya? Ya harus kita kritik sebenarnya kalau pengen maju. Gitu. Dan Pak Yusman, selanjutnya nih, Pak Yusman kan sebagai seorang seniman ya, pasti juga tidak lepas yang namanya ikutan pameran. Sejauh ini Pak Yusman sudah mengikuti berapa pameran? Saja, Pak? Kalau pameran kita banyak, saya ikutin semua. Tapi mengikut bukan pribadi.
Jadi kalau ikut itu misalnya ada pameran seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, kita ikut mengikutkan satu karya atau dua karya. Saya aktif mengikutkan. Aktif ya Pak ya. Gitu. Oke. Di sesi terakhir perbincangan kita kali ini Pak Yusman, mungkin ada pesan ataupun pesan untuk para seniman muda di Yogyakarta dan Indonesia? Ya, kalau saya pesan sebetulnya kita itu realis, kita itu sebetulnya kalau digali itu banyak sekali. Dan sekarang aja kita termasuk saya mencari bibit-bibit yang bisa realis seperti ini udah berkurang. Nah, keinginan saya itu mari mungkin adik-adik yang bangkit. Realis ini sejarah kita tuh masih banyak yang belum tergarap. Mulai dari Dandim, Kodam sampai ke itu sejarah-sejarah kita kan realis semua, termasuk pahlawan-pahlawan kita. Jadi kalau saya mengharapkan yang muda-muda itu jangan takut, jangan ragu mengambil jurusan seni realis. Sekarang aja di Eropa sekarang super realis sudah masuk ke Indonesia. Kita sendiri kadang-kadang kita menganggap realis yang dari luar itu sudah kuno, padahal kontemporer yang maju, padahal realis itu sejarah kita aja belum tergarap, masih banyak. Ya, begitu. Okay. Terima kasih Pak Yusman atas waktunya, sudah berbincang banyak bersama Putri, juga menunjukkan karya yang luar biasa ini. Semoga Pak Yusman semakin sukses terus dan bisa memberikan ilmunya kepada para seniman muda ini dan juga untuk masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya ya Pak. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda kali ini di Panorama edisi khusus Tokyo Antv Yogyakarta, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Putri pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.